Lo kalau tahu kisah sedih gue di pesantren bro, dulu gue dibully cuy. Gila kagak dah. Yang ini mah kagak dah. Oh parah ya berarti ya? Parah. Gue juga ke bini gue udah cerita kayak dari dulu punya di rumah zakat ya jadi relawan kan barengan sama bidan gitu. Terus. Ya akhirnya ya pernah saling si cewek sahabatnya ini nangis cuy. Kamu kenal kok? Siapa? Kenal banget nih teman kita juga. Iya siapa? Ian. Lu bayangin dia sebut nama gua di depan cewek yang lagi gua datengin bawa martabak. Tapi gua tunjukin kok kayak misalnya nih, gua punya atasan di Basnas perempuan. Namanya Teh Selang. Apa gua sebut namanya? Deket. Halo guys, my name is Deden Delicious dan balik lagi di Poci Podcast MC. Podcast MC bakal ngebahas seputar dunia MC, serba-serbi MC dan apapun yang menarik tentang dunia MC. Dan kali ini tentunya saya bersama seorang MC yang luar biasa sekali. Biasa aja sih sebenarnya. Jadi pencapaian terbesar gue adalah ketika gue diundang sama lo gitu. Wih, Ian Ramadian. Mantap. Ini Ian Ramadian, seorang TikToker juga teman-teman. Boleh nanti follow TikToknya di sini ya. Dan juga Doi sekarang aktif di salah satu lembaga kemanusiaan ya. Bukan, badan zakat. Oh, badan zakat di milik negara. Milik negara. Berarti PNS lu ya? Kagak dong. Nggak semua orang yang kerja di negara ya PNS. Ada aja misalnya lo ngelamar nih jadi office boy. Nah, ngomong-ngomong office boy. Kemarin kita jadi office boy itu. Oh iya, bukan office boy bro. Oh bukan ya? Itu Oh iya. pelayan bahasa Inggrisnya apa? Waiters. Di salah satu lebih film kerennya waiters. Di salah Cinta Halal. Cinta Halal Kang Abai ya. Kang Abai nanti nonton nih. Podcast kita nonton kan? Nonton dong. Nonton nih. Kang Abai kita berdua main lagi kan? Itu benar nggak sih? Bener. Ya, Kang Abai ya. Nanti kita berdua duet lagi ya. Nanti kita cut. Gue siapa gue? Ian Jengkol nama gue di situ. Jengkol. Lu peragain lagi dong yang Jengkol gimana ngomongnya? Halo. Punten, nama saya Ian. Usia saya 30 tahun. Pengalaman saya bekerja 10 tahun lamanya. Gitu, bro. Oke. Gile lu. Nge-MC udah berapa lama? Gua nge-MC itu, bukan nge-MC sih ya. Awalnya itu, bro, gua tuh masuk ke dunia ngomong depan umum lah, public speaking ya kalau kata orang-orang kan. Gua tuh dari sejak tahun 2008. Berarti sekarang tahun berapa ya? 2021. 2008 ya. Enggak, maksudnya spesifik public speaking apaan lu? Gini, makanya kan dulu nggak nge-MC gua, dulu malah langsung jadi trainer, ngeri nggak sih? Trainer dulu waktu zaman 2008 itu trainer motivasi lagi ngehits. 2008. Iya. 2008 2010 sampai 2013-an lah itu. Lu udah kuliah atau masih sekolah? Gua kuliah. Waktu itu gua kejeblos jadi rumah zakat Jakarta Timur itu namanya Kang Herlan, sekarang jadi direktur relawan kalau nggak salah di rumah zakat pusatnya. Nah itu tiba-tiba manggil gua, bro, ini ada ibu-ibu nih pengajian, bisa nggak ngisi materi? Wah materi apa ya? Nah kan gua orangnya pede aja kan, wah lumayan nih buat naikin citra image gua, ya kan? Saat itu kan gua ganteng udah. Oke. Tinggal gua mengolah kata-kata ya nggak sih? Nah, pertama kali gue itu nyemplung di acara pengajian ibu-ibu di rumah ngisi materi tentang impian. Ngeri nggak? Gue pertama kali ngisi di situ. Enggak, pertama kali berarti lu udah belajar public speaking. Bukan belajar, bro. Gue nggak pernah ikut sekolah begituan. Kan? Langsung berarti terjun ya? Iya. Dan sebelumnya gue itu ngikut teman-teman gue ngelihat dia ngomong. Misalkan lu jadi trainer nih, terus udahlah gue ikut lah, gue jadi apaan kek terserah deh, gue ice breaking kek apa kek, nah terus ngangkut apa, masukin kabel apa, gue begitu dulu, gue liatin cara dia ngomong, oh begini, ya dia saat itu jadi apa sih namanya kalau, ya gue tuh ngikutin dia lah, ngikutin cara dia ngomong, siapa ngikutin, boleh sebut nama? Ya boleh lah. Boleh deh, namanya bro Gibran. Oh. Gue ikut dia tuh di Bekasi, lu kenal nggak sih? Enggak kok, gue tanya Gibran. MC juga, ada Gibran MC di Instagramnya. Ini podcast lu banyak nyebut
nama orang nanti kalau dia terkenal gara-gara lu gimana? Iya, Lu nggak minta apa-apa. Tapi kemarin royalti sih nggak? enggak lah. Kita nanti kemarin si Pauji juga nyebutin nama, tapi dia minta ditit soalnya gibah. Oh gitu. Yang tadi mah jangan ditit lah. Enggak Nggak kan? apa-apa, nggak apa-apa sebut aja. Nah, berarti balik lagi ke pertanyaan lu, pertama kali nge-MC itu bukan nge-MC tapi lu Bukan, jadi langsung jadi pembicara gue. public speaker. Yoi. Tapi karena lu nggak belajar kan sebelumnya, tapi Nggak cuma belajar, lihat gua doang. ngeliat. Itu rasanya gimana? Apa ada deg-degan? Apa lu langsung bisa jagoan gitu? Oh gini coy, gue tuh gini ya. Dulu nih, dulu tuh gue tuh di pesantren itu orang yang kagak aktif di organisasi manapun. Di pesantren gue dulu, gue pernah pesantren, gue pesantren. pernah jadi santri. Lu kalau tahu kisah sedih gue di pesantren bro, dulu gue dibully cuy. Lu pernah nggak di pesantren? Pesantren itu kan gini, santri itu dapat satu lemari sama satu kasur lah, ranjang begitu. Lemari gue setiap habis gue sholat, nggak siap habis sholat sih. Kadang habis gue sholat jamaah di masjid, tiba-tiba lemari gue udah pindah ke lapangan basket. Tengah-tengahnya cuy, saking pada ngebully gue, nggak pada sih, sekian orang lah. Itu lu diisengin. Disengin. Apa lu punya kesalahan sama mereka? Kagak. Gue dulu kerucil gue dulu. Oh. Kagak segede ini, nggak selebar ini gitu. Kalau pendek masih. Ya lu bayangin lah ya dengan gue tinggi segitu gitu lah ya. Terus gue kecil, kurus. Dan lu waktu itu Jadi bulian. nggak bisa ngelawan. Akhirnya setelah dari situ gue keluar. Kan misalnya kan gue 6 tahun nih. 3 tahun SMP, 3 tahun SMA kan. Gue nggak kuat. Gue tahun keempat gue keluar. Gue nggak mau nyebut nama pesantrennya ya. Tapi teman-teman gue pasti tahu lah. Nih yang nonton kalau ada ini pasti Di mana tahu. sih, di Bekasi? Nggak usah lah. Lu mancing-mancing tapi lu. by the way, lu asli Bekasi ya? Asli Bekasi. Oh iya. Terus. Nah dari situ Puncaknya adalah ketika lu pas kuliah. pas kuliah mau masuk kuliah, bukan puncak sih tapi lebih kepada gue ngerubah gila kalau gue begini terus cara nyari duit gue gimana ya, terus gue mau jadi apa ke depan. Akhirnya gue pas kuliah, dulu nama kuliah gue kampus setahun doang sih memang, Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik. Udah keren tuh. Sengaja gue nyari nama yang keren, jadi ketika gue bro kalau di mana, Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik, keren namanya. Nah di situ baru gue nunjukin diri, gue harus nunjukin kalau gue seorang Ian yang baru. Nah, ketika lu masuk ke kuliahan, lu Iya. mencoba menjadi Baru Ian karena yang baru. waktu SMA gue keluar di Madrasah Aliyah itu pun gue nggak bisa nunjukin diri gue yang udahlah gue kayaknya kalah. Karena kenapa? Karena anak-anak Aliyah yang tempat gue yang baru itu di Jakarta Selatan ternyata juga banyak alumnus pesantren gue. Jadi ya sudahlah, gue pasrah aja deh. Sama di situ gue juga Lu berpikirnya pasti lu dibully lagi gitu. dibeli lagi, emang kejadian. Oh, kejadian. Tapi yang itu udah nggak usah ceritain lah, itu mah udahlah ya. Salah satu bullynya apa? Gila kagak dah. Yang ini mah kagak dah. Oh, parah ya berarti ya. Parah. Nggak parah sih, maksud gua ya sudahlah. Oke. Karena gue pernah ngalamin itu selama 4 tahun tambah ini, berarti 6 tahun gua bukan apa-apa kan, begitu kurus kecil ya. Pas masuk kampus gue tunjukin, mumpung ini kampus nggak ada, gue nyari kampus pertama tadi itu namanya bagus, yang kedua gue cek teman-teman gue pada di situ nggak ya, nggak ada teman-teman gue yang lama. Lu saking trauma. Oh iya, gue Gitu ya? nyari kampus yang gue tanya teman-teman gue yang di Alia itu, lu pada kuliah di mana? Berarti gue kuliah di sini nih. Yang nggak ada dia, yang nggak ada mereka semua. Kenapa ya? Gue pengen jadi sesuatu yang baru, yang orang nggak kenal gue awalnya. Bener nggak? Lu bisa bersinar ketika orang nggak tahu lu, bro. Iya. Nggak tahu aib lu. Iya. Ya kan? Kalau misalnya ada seorang yang ikut dari yang lu Iya. bully, pasti dia nyebarin kan. Kayak gini deh, lu Jadi- lebih bebas nge-MC di keluarga, apa lu nge-MC di tempat orang yang nggak dikenal? Yang nggak dikenal. Ya kayak gitu. Gue kayak gitu. Gue ngampus di tempat yang nggak kenal sama gue. Gue nunjukin. Ya sombong lah. Nih gue dulu pesantren 4 tahun. Habis pesantren 2 tahun aliyah. Wow. Orang pada nanya agama ke gue. Padahal mah gue brengsek juga. Tapi minimal sebreseknya gue lebih brengsek yang nggak kuliah. Yang nggak pesantren kan. Gua nggak ngerti. Lu kan dulu SMP atau Sanawiyah, Sanawiyah gua udah atau masuk Aliyah, pesantren. lu banyak dibully. Tapi lu bilang lu brengsek. Kenapa lu sampai begitu? Bukan maksud gue begini. Apa Ya yang lu seenggak-enggaknya lakuin? kan gini cuy. Alumni pesantren masuknya kalau di pesantren gue nih ya, itu rata-rata pada sekarang nih pada teman-teman pada jadi dokter. LC, bukan lulusan Covid ya, tapi
apa sih? Mesir. Mesir, MA, Iya. ya gitu-gitu. Pada ke luar negeri, ke Mesir segala macam kayak gitulah ya. Terus pada jadi guru, pada jadi pengusaha dan lain-lain. Pokoknya lulusan pesantren ini tuh sukses, rata-rata sukses. Nah, ya gue berarti kan bukan siapa-siapa ya gitu. Berarti emang gue brengsek kan. Tapi sebesar-besarnya gue saat itu, ternyata gue masih bisa menyinari orang-orang teman-teman gue yang gak gue kenal ini. Nah, sejak itulah gue pede. Di kuliah maksudnya. Di kuliah, Oh, pas kuliah lu masuk rumah zakat. jadi relawan. Hmm. Pertama kali karir gue di rumah Jakarta relawan adalah menjadi panitia bukan ketua, koordinator acara kemah juara tahun 2008 yang itu pesertanya anak yatim ada 1.500 kalau nggak salah. Gua jadi koordinator acaranya. Di saat si Pak Herlan ini nanya, siapa yang mau jadi seksi acara? Nggak ada yang nunjuk. Gua. Padahal gua nggak tahu apa-apa, pokoknya gua. Nah, Gitu bro cara gua untuk naikin diri. ini menarik pertanyaan. Lu dulu sanawiyah, alias lu dibully, artinya kan itu memperburuk atau mengurangi rasa percaya diri lu. Mestinya gitu. Kenapa di kampus lu berani? Ya kita tadi gua kagak mau nunjukin. Gila kalau gua tetap jadi begini. Wah masa depan gua gimana? Dan ternyata gua di tes talent mapping tuh gua sebenarnya orang yang mesti nunjukin soap. Keluarga gua kan, gua punya om, punya tante, itu semuanya pejabat publik, terus suka ngomong depan umum, gitu kan. Masa iya gua nggak ada darah mereka? Nah, gua nunjukin ternyata gua ada bro. Dengan gua memberanikan diri keluar dari zona nyaman itu, nunjukin diri intinya apa pede aja. Siapa yang mau jadi ketua panitia? Saya. Siapa yang mau jadi pembicara? Saya. Gitu bro. Wih, lu jadi sesuatu yang baru ya? Iya, pokoknya kalau ada kesempatan jadi nge-MC atau bukan nge-MC lah ya, misalkan nih di kampus, gua kan habis dari kampus ISIP itu gua keluar. Gara-gara kenapa keluar coba? Lu nggak beres? Gak beres. Bukan ditakutin, dikasih tahu sama teman gua cuy. Nanti tahun kedua mata kuliahnya tuh rata-rata bukunya pakai bahasa Inggris. Gua ngambil fakultas administrasi niaga. Kata orang di zaman itu, kuliah di situ langsung kerja. Karena administrasi niaga. Oh, lu pindah lagi. Nah, gara-gara gua kagak bisa bahasa Inggris, kayak kan lu mah oke lah ya bahasa Inggris ya, walaupun Enggak kalau lagi. ngepas, Enggak tapi lagi. bahasa Inggris lu lancar, oke lah ya, ada yang bisa Enggak lah, gua nggak banggain. bisa. Terus gimana? Setelah gua tahu berita bahwa tahun kedua pakai bahasa Inggris semua, gua cabut. Kagak deh, gua nyerah deh. Tapi lu di rumah zakat masih kan? Masih, kan ini beda. Gua rumah zakat jadi relawan. Oh iya. Nah, di sini gua kuliah. Gua masuk akhirnya kampus UIJ, Universitas Islam Jakarta. Pencapaian terbesar gua di kampus itu jadi apa, Bro? Ketua lembaga dakwah kampus. Anjir. Dakwah, bro. Yoi, gua pernah. Cuma bisa sih karena lu model percaya diri. Enggak ada yang mau. Jadi Ya itu bukan prestasi lah anjing. jadi gini, udah kepilih si ketuanya, ya kan? Ternyata di bulan ke-6 dia udah lulus. Oh. Lulus nih, akhirnya musyawarah besar gitu dah. Iya. Ya kan? Luar biasa ya. Nah, gue udah pede, nih kayaknya gue sih. Gue pernah ngalamin itu 6 bulan. Tapi sebenarnya gue pengen ngebongkar ini sih. Masa nakal lu. Gila lu. Soalnya lu pernah cerita sama Enggak, gue. tapi emang nggak apa-apa. Gue juga ke bini gue udah cerita kayak dari dulu punya di rumah zakat ya jadi relawan kan barengan sama bidan gitu. Terus. Ya akhirnya ya pernah saling suka, bahkan pernah datang ke rumahnya gue bawa martabak, dan mestinya gue jadi sama dia. Sebenarnya orang udah datang gue. Dia datang ke rumahnya nyatain diri. Ya terus nakalnya di mana anjir? Nakalnya. Iya, itu kan biasa Ya, aja. belum nih kan udah nih gue datang nih ke rumahnya nih bawa martabak nih. Di sisi yang lain dia ternyata punya sahabat. Oh. Sahabatnya dia di Facebook, DM Facebook, gue manggil sayang Ke siapa ya? ke sahabatnya dia. Gue manggil sayang cuy. Sampai gue ajak jalan. Lu kenapa sih suka gitu Ya lebih kagak, cantik? iseng Iseng. doang. Terus akhirnya gimana? Iseng Ketahuan. terus ketahuannya gara-gara nih gue
Gue udah sampai nganterin si yang sahabatnya dia ini sampai dia punya kampung lah, di satu kampung di Jawa Barat lah ya. Iya. Gue anterin. Cirebon, Kuningan. Iya daerah situ. Daerah situ, Iya, iya. lingkaran itu. Oke. Gue anterin dari Bekasi, naik mobil 3/4 dari terminal Bekasi. Gue anterin, dia ngontak gue. Ah, bisa anterin nggak? Tuh takut kalau malam-malam. Ya udah gue anterin. Ya udah, gue anterin. Tapi karena gue inget, iya, gue sekilap, gue kan lagi pengen deket sama Gila ini. nih. Ketahuannya gimana cuy? Ini mau lanjut kata ketahuannya? Lanjut lah. Nah, habis itu nggak apa-apa lah, orangnya juga udah punya 2 nikah, udah punya anak kok. Dua-duanya nikah, udah punya anak. Nah, habis itu Berarti lu ini belum tahu ya? yang mana? Ya maksudnya 2 cewek itu belum tahu ya? Belum tahu. Ketahuannya adalah di saat gua sama yang sahabatnya ini, ya, gua lost kontak, gua menghilang, gua menghilang. Karena lu nyadar gitu. Nyadar gua. Iya. Gue pengen nikahnya sama dia, bukan sama lu gitu kira-kira lah ya. Si cewek sahabatnya ini nangis cuy. Ketika nangis, perempuan curhatnya ke siapa? Gue Iya. tanya. Sahabatnya lah. Dia curhat. Nangis, dia curhat. Pas dia curhat, tanya sama yang gue lagi deketin. Emang kamu nangis kenapa? Iya, aku ditinggalin tau nggak, udah begini-gini sama Ian. Tetapi tiba-tiba bukan Mayan. Ini lost kontak. Ih, siapa namanya? Kamu kenal kok. Anjir. Siapa? Kenal banget. Ini teman kita juga. Iya, siapa? Ian. Lu bayangin dia sebut nama gua di depan cewek yang lagi gua datengin bawa martabak. Apa rasanya itu di jam 3 asar saat Allahu Akbar, gua tiba-tiba di WA, bukan WA, di SMS sama dia. Bisa nelpon sebentar, bisa, ya udah salat dulu ya, biar tenang sayanya, nanti habis salat. Dia kemarin tuh ngomong saya tuh, awal biasanya kan ngomong aku. Lu udah curiga atau enggak? Udah curiga gue. Abis sholat, saya mau nelpon, ini penting. Wah, ini apa nih? Gue udah punya feeling kagak enak nih. Ya udah gue angkat. Nangis dia cuy. Abis ngapain kemarin, kemana? Sama siapa? Udah kayak lagu Kangen Band. Di situ udah gue putus. Oh, lu putus. Gue putus. akhirnya. Sama dia putus, sama dia juga putus. Jadi dua-duanya gak dapet. Sayang banget. Ya akhirnya sama yang sekarang pakai model ta'aruf. Hmm. Jadi itu kita yang gak halal nih. Kalau Kang Abe ngeliat di filmin ya Kang. Nah sekarang Udah lu kadung, jujur gitu. ke kamera, lu ada nggak ketika lu pas udah nikah sekarang ada yang dideketin cewek? Ya kagak lah kalau deket. Ya kalau dia misalkan deket sebagai apa namanya temen apa segala macam. Iya kan. Enggak, lu jujur aja nggak apa-apa di. Tapi gue tunjukin kok kayak misalnya nih. Oh. Gue punya atasan di Basnas perempuan. Namanya Tesela. Nggak apa gue sebut namanya. Deket. Kemarin yang lu cerita dia lagi. Itu yang mana? Itu yang mana? Enggak, Gita tuh siapa tuh? Gita Sujana. Enggak. Apa ya, Gita Wiryawan. Bohong. Jadi gitu temen-temen. Maksudnya gua takutnya istri lu yang sekarang kan mungkin lu udah tahu Nggak, ini ceweknya. ta'aruf. Kalau yang sekarang mah ta'aruf. Ya maksudnya lu nggak bawa si karakter yang dulu sekarang kan maksudnya. Yo enggak Yang lu lah. iseng-iseng sekarang udah kawin. Enggak lah. Dulu kan free kita kan. Iya. Dulu free gitu. Tapi lagi gue begitu, gue ngisi ke anak-anak sekolah materi tentang muhasabah, power of dream, yang bikin orang nangis. Yang lu misalkan ketika muhasabah, bayangkan ketika engkau pulang, Gua tahu. engkau melihat janur kuning. Berulang-ulang kali gue bawain itu, dan saat itu gue lagi pacaran sama dua perempuan ini kan, iseng sama cewek. Jadi gimana perang batin gue bro? Perang batin gue di satu sisi gue mesti menjadi trainer saat itu ya. Kok bisa ya tadi, makanya kalau ngisi acara jangan dapat orang yang kenal sama kita.